Halo, kembali lagi bersama gua Tridalu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian menonton. Kalian pernah kesetrum gak sih waktu megang PC kalian atau pas nyolokin USB atau bahkan nih kesetrum mic atau pas lagi kalian pakai headset? Pernah gak sih kalian kesetrum? Nah, jadinya di sini gua akan sharing kenapa fenomena itu terjadi dan gimana cara ngilangin kesetrum itu. Tapi sebelumnya di sini gua mau disclaimer dulu, video ini tuh buat yang benar-benar newbie gitu, buat yang benar-benar belum tahu, dan apabila pada saat penjelasan gua nanti ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih keliru, silakan aja kalian sharing di kolom komentar di bawah video ini. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan juga jangan lupa sharing dan like video ini supaya gue semakin semangat bikin konten lainnya. Nah, balik lagi soal kesetrum nih. Jadi gue itu pernah ngalamin, bahkan sering gitu ya, pada saat megang casing PC terus megang mic ini atau nyolokin USB atau pas pakai headset gitu ya, itu tuh sering banget ngalamin kesetrum gitu. Kalian tahu kan gimana rasanya kesetrum gitu, jadi kaget gitu. Nah, di sini gua akan sharing itu gimana kesetrum itu bisa terjadi, tapi di sini gua nggak akan langsung lompat ke bagaimana cara ngilanginnya, karena takutnya nanti ada yang skip atau ada yang miss, jadinya nanti nggak sampai pesan ini. Jadinya gua akan share dasarnya dulu kenapa, terus gimana cara ngilanginnya. Nah, fenomena ini tuh berhubungan erat banget soal hukum fisika gitu ya. Tapi tenang, di sini gue akan nggak ngasih soal fisika atau jadi dosen gitu ya, pusing juga gitu. Kebetulan juga pas kuliah gue nggak jauh-jauh banget sama yang namanya fisika, dan ini berdasarkan pengalaman dan praktek gue langsung pada saat fenomena itu terjadi. Oke, yang pertama, kenapa kalian bisa kesetrum? Ya karena ada listrik, ya iyalah, kalau nggak ada listrik ya gimana bisa nyala gitu PC kalian. Terus yang buat yang belum tahu listrik itu apa sih, kalau misalkan bahasa kerennya itu listrik itu tuh ya dia mengandung elektron negatif dan elektron positif yang berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Nah, pusing kan lu? Oke, langsung aja. Jadi pas PC kalian menyala itu ada yang namanya arus listrik ya untuk menyalakan PC kalian. Dan satu hal yang mau gue kasih tahu ya, di dalam fisika atau istilahnya lah gitu ya, itu ada yang namanya konduktor sama isolator. Kalau konduktor itu adalah bahan, benda atau apapun itu yang bisa menghantarkan listrik, sedangkan isolator itu adalah bahan, benda atau apapun itu yang bisa menghambat atau tidak mengalirkan arus listrik. Nah, konduktor ini contohnya seperti kayak tembaga, terus habis itu besi, baja, dan lain-lain. Contoh dari isolator ini itu seperti kain, karet, dan lain-lain. Benda seperti kayak casing PC ya, casing PC ini, terus habis itu mic ya, terus headset, terus USB yang mungkin pegangannya itu bukan plastik ya, yang berbahannya besi, itu tuh termasuk salah satu konduktor yang bisa menghantarkan listrik. Nah, terus kenapa? Padahal kan ini kan kabel PC-nya udah dicolokin ke colokan yang benar gitu loh. Terus kenapa sih kok masih bisa nyetrum? Ini poin pentingnya. Jadi arus listrik itu terjadi karena adanya perbedaan potensial atau perbedaan gaya, di mana arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau misalkan gua analogiin gini ya, kalian tahu tangki air kan, tangki air, tandon atau apalah itu namanya ya. Jadi kalau tangki air yang suka dipasang di atas tuh, di atap rumah kalian itu tuh, itu ibaratin kayak sebagai sumber listriknya. Di dalamnya itu ada air, airnya itu ya tadi yang gue bilang listrik atau elektronnya itu. Nah, itu kalau misalkan tangki air itu dikasih pipa ke bawah ya, ibaratnya itu tuh kayak sebuah kabel lah, itu kabelnya. Dan airnya itu mengalir lewat pipa tadi misalkan ke sebuah kolam ya, ke sebuah kolam penempatan. Nah, dia itu si listrik itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sama kayak air tadi mengalir dari tempat yang tinggi ke bawah tuh ke kolam tuh. Nah, kolam itu tuh ibaratnya kayak ya kebutuhan dari PC kalian, misalkan itu ya kayak power supply-nya itu. Nah, jadinya itulah yang gue simpulin itu sebagai arus listrik itu tuh seperti apa gitu. Gue analoginya seperti tangki air atau tandon itu. Nah, terus kenapa ketika kita pegang casing PC kita itu bisa kesetrum, atau pegang mic ini bisa kesetrum? Jadi kita itu ya, manusia ini itu bisa sebagai konduktor atau sebagai media yang menghantarkan arus listrik. Jadi karena tadi arus listrik di casing PC kalian atau arus listrik di PC kalian itu berlebihan, masih mencari muatan-muatan yang rendah ke tempat yang lebih rendah, kita ini manusia ini bisa sebagai media untuk mencari tempat yang lebih rendah untuk si arus listrik itu. Jadi makanya lah itu kesetrum. Makanya ketika
orang tua dulu bilang kalau misalkan mau benerin listrik gitu ya, itu harus pakai sendal atau sepatu dulu. Ya bukan karena tanpa tujuan, karena sendal atau sepatu itu bisa menjadi penghambat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Terus gimana tuh caranya biar kita nggak kesetrum lagi, atau biar PC kita itu tuh aman, peralatan PC kita tuh aman supaya kita pegang-pegang itu nggak kesetrum gitu. Ada berbagai cara, tapi gue di sini mencoba untuk sharing cara yang baik dan benarnya. Tapi ini adalah poin pentingnya ketika kalian mau ngilangin kesetruman dari casing PC kalian. Jadi si arus listrik tadi itu harus ditempatkan ke tempat yang netral atau harus dialirkan ke tempat yang netral. Ya di mana tempat netral itu ya? Kalau di sini gue bisa bilangnya adalah kita alirin ke tanah gitu ya, ke bawah, ke tempat yang netral gitu ya. Kenapa kayak gitu ya, memang seperti itu, simpelnya seperti itu. Kalau kalian pernah dengar kata-kata grounding, ini dia adalah kata kuncinya. Jadi kata kuncinya untuk ngilangin setrum dari PC kalian itu adalah kasih grounding untuk PC kalian. Kalian pasang kabel grounding di PC kalian ini dan kalian alirin ke tanah atau misalkan ke tembok atau ke tempat yang memang netral, yang seperti tadi gue bilang. Terus gimana tuh caranya pasang grounding di PC? Oke, jadi di sini kalian bisa pasang grounding itu dengan menggunakan kabel grounding di PC kalian. Sebenarnya bisa kabel apa aja sih, tapi di sini gue rekomendasin ya memang ini kabel grounding ya, seperti ini kabelnya ya. Mungkin kalian bisa lihat jelasnya. Kabel grounding ini kalian bisa dapat di toko listrik, bukan di toko buah atau toko sayur, pasti nggak ada di situ. Atau kalian bisa beli di toko-toko online, kalian bisa cari sendiri kabel grounding. Terus cara pasangnya kayak gimana? Kalau gua pribadi di sini satu ujungnya itu gua akan pasang di body casing PC, gua baut di casing PC. Terus satu ujungnya lagi gua lilitin ke paku dan gua paku ke tembok atau bisa juga sebenarnya ke tanah atau ubin ya. Tapi di sini gua pasang ke tembok ya, tujuannya supaya ketika nanti ada arus listrik yang berlebihan itu tadi itu bisa mengalir lewat si kabel grounding ini ke tempat yang netral. Kenapa kabel grounding ya? Karena kan isinya tembaga ya. Tembaga itu ya salah satu penghantar listrik yang cukup baik gitu ya. Jadinya ketika nanti kalian pegang ya casing PC kalian lagi atau pegang ini ya udah gak kesetrum lagi gitu. Dan gue juga memasang kabel grounding pada stabilizer gue supaya lebih aman, karena ya memang sebelumnya gue kesetrum terus, jadi gue menggunakan cara ini udah aman banget gitu. Sebenarnya ada lagi satu saran dari gue, tapi ini opsional lah ya, terserah kalian gitu ya. Mungkin pada ruangan kalian memasang PC, kalian bisa alasin ubin kalian atau alas di bawah itu menggunakan karpet supaya lebih aman juga. Jadi ketika kalian gak pakai alas kaki langsung gitu ya, gak langsung nyentuh ke ubin, jadi langsung nyentuhnya ke karpet ya. Tadi gue bilang karpet itu kan bahannya kan ada kain ya, jadinya itu sebagai bahan isolator yang tidak bisa mengantarkan listrik. Terus dari kalian pasti ada yang bilang, kok PC saya gak nyetrum, gak dipasangin kabel grounding, padahal nah ya alhamdulillah, bersyukur gitu. Tapi nggak gitu konsepnya. Jadinya ada beberapa kemungkinan ketika PC yang kalian pasang itu tidak nyetrum gitu. Kemungkinan yang pertama itu adalah ya arus listrik yang dialirkan ke PC kalian itu ya tidak sebesar arus listrik yang PC-PC lain gitu ya. Jadinya mencukupilah. Dan ketika kalian pegang itu ya memang tidak ada yang bocor atau tidak ada yang berlebihan arus listriknya. Kemungkinan yang kedua adalah instalasi listrik di tempat atau di rumah kalian itu bagus, dalam artian di sini sudah terpasang sistem grounding yang baik, jadinya dia sudah menempatkan atau mengalirkan ya arus listrik yang tadi yang tidak seharusnya itu sudah ada groundingnya. Kurang lebihnya sharing singkat pada video kali ini terkait fenomena kesetrum itu sudah gue jelaskan seperti paparan yang gue jelaskan tadi. Semoga membantu dan penjelasan gue mudah dipahami gitu ya. Tapi apabila kalau kalian masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan atau ada istilah atau masih ada yang keliru, kalian boleh aja kita sharing, kita ngobrol di bawah video ini di kolom komentar, kalian komen. Jadi di sini gue tidak akan menyalahkan atau tidak akan membenarkan. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.
Dadah.